Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dijawab tadi nggak dijawab. Tadi nggak dijawab, parah itu. Iyalah. Hari ini kita sama bapak kebanggaan kita, tamu kebanggaan kita, Bapak Rosyid Fadil Wardoyo selaku Ketua Umum PKIMM Avicenna periode 2026-2027. Gimana? Tepuk tangan dulu. Ayo tepuk tangan dulu semuanya buat bapak kita ini. Bapak kebanggaan Kita ya. Bapak kebanggaan bapak. Berasa tua banget loh. Kenapa pakai bapak? Justru itu yang bikin kita itu menghormati lo lah, kayak wah ini ketum kita nih. Oh ya, siap. Ya deh. Jadi, Gua ngikut aja lah. kenapa ngikut? Terima kasih loh udah nyepetin datang nih di Iya episode dong. pertama podcast Avicenna ini. Ya. Gimana perasaannya jadi tamu pertama nih? Wah, rasanya spesial ya karena ini kan emang kayaknya kalau lihat dari rencana programnya ini kayak udah lama, cuman kayak baru terrealisasi sekarang karena mungkin teman-teman juga sibuk kali ya. Iya, sibuk lah. Jadi ya wajar lah. Panitia juga sibuk dan ini Iya. pun diusahakan banget lah menurut gua. Panitia di belakang pun udah siap banget, semuanya udah ready. Yalah. Gimana? Jadi lu habis kelas apa gimana ini? Gua kebetulan habis kelas tadi. Ini kan harusnya ini jam berapa? Jam berapa ini? Jam 6:30 gila. Wah, Kita, jam kita 6:30. on air 6:30. Gila. Tadi sebenarnya undangannya kalau di undangannya jam 3, cuman tadi kebetulan ada matkul jam 3 dan baru selesai itu sekitar udah maghrib tadi baru selesai itu. Gila lama Jadi banget. aduh mohon maaf panitia semuanya. Nih panitia ini undangan kita udah minta maaf ya. Jadi dimaafkan tolong ya, Insya dimaklumin karena dia juga manusia. Gila. Ketum kita juga manusia loh, bukan anomali. Dan gimana sih lu sebagai seorang, kan tadi lu bilang lu sibuk kan ya, itu kayak matkul tuh kelarnya jam 6. Nah, itu gimana sih, kayak apakah lu ada perasaan capek tentang itu atau gimana? Kalau capek sendiri sih enggak ya, karena kalau misalnya kalau di mindset gue gini, kalau misalnya sekarang aja dengan beban yang enggak seberapa ini gue ngerasa capek, gimana ke depannya gitu loh. Jadi walaupun mungkin secara fisik capek, tapi pikiran jangan sampai capek, jangan sampai nyerah juga gitu. Ya lah, itu Gitu. kata-kata hari ini tuh dari ketum kita tuh. Gimana tadi, coba boleh diulang? Diulang. Lah gak apa dong, ini biar ditekanin. Kalau di ibarat di apa di jurnal tuh ditebalkan atau enggak diitalikan. Ya. Coba. Intinya gini, jangan sampai ketika kita merasa capek itu tuh kita nyerah gitu loh. Dalam artian kalau misalnya teman-teman ngerasa sekarang aja dengan beban yang sekarang aja udah capek, gimana ngadepin yang ke depan nanti? Karena yang sekarang nih mungkin bisa dibilang belum apa-apa lah, belum ada apa-apanya lah. Pasti di depan masih ada badai lain ya. Di depan jauh lebih berat lagi, kehidupan setelah kuliah pasti jauh lebih berat lagi. Oke, itu tadi udah dibuka dengan kata-kata dari seorang Mas atau Bapak nih maunya. Tadi kan Bapak disinggung tuh, gimana? Mas. Oh, mau jadi mas banget deh. Mas jawab deh. Oke, sebelumnya nih, kan mungkin gue udah kenal, tentu kan gue udah kenal sama lo. Tapi kan teman-teman di penonton kita di luar sana kan belum kenal ya. Coba lo boleh gak sih perkenalkan diri lo namanya siapa, atau mungkin asal lo dari mana gitu. Oke, buat teman-teman semuanya, perkenalkan nama gue Rosyid Fadil Wardoyo lengkapnya. Gue mahasiswa Universitas Muhammadiyah Klaten dan saat ini sebagai Ketua Umum PKIMM Avicenna. Nah, buat asal sendiri, mungkin kalau misalnya di Klaten agak aneh ya pakai gua lu itu sebenarnya. Tapi karena memang asal gua sendiri itu dari Depok, Jawa Barat. Makanya terbiasanya seperti itu. Jadi orang jauh nih, orang jauh ya, bisa dibilang orang jauh. Gimana sih? Sebagai lu kan orang Depok ya. Lu tuh ada sebuah shock culture shock. Nah itu lah, semenjak lu pindah di Klaten gitu, apalagi lu sekarang udah mulai menetap kan ya di kuliah di Klaten sini. Nah gimana sih, apakah ada culture shock yang kerasa banget bagi lu gitu?
Kalau culture shock sendiri sebenarnya yang gue rasain lebih ke pacing-nya di sini tuh apa bahasanya pacing ya? Apa pacing? Kayak Kecepatan. orang tuh di sini tuh bener-bener slow living gitu. Kalau di sana tuh ya bener-bener nih pagi-pagi jam habis subuh itu udah ramai banget. Jalan-jalan depan gang gua itu udah macet habis subuh. Ya, orang pada subuh udah banget. kerja kali itu ya. Makanya kalau di sini itu yang pertama culture shocknya. Terus yang kedua tuh dari sisi tetangga-tetangga. Itu kalau di sini tuh bener-bener tetangga tuh solid banget. Terutama karena gua sekarang menetapnya di Cawas kan. Masih yang Desa lah. ibaratnya masih desa lah ya, masih desa banget. Itu tetangga tuh bener-bener solid. Jadi ada apa-apa Solid. tetangga nomor satu. Itu sih. Galau. Karena kalau di sono kayak ya udah bodo amat gitu loh. Urusan lo. BTW, kan tadi gue udah ngebahas culture shock itu kan ya. Nah, gue sekarang penasaran ke Depoknya langsung nih. Kan Kenapa kata tuh orang tuh Depok Depok kayak kota yang sangat aneh lah, kayak ada tuh bahkan fun fact per tahun tuh ada peristiwa-peristiwa aneh di Depok, kayak ada kemunculan pocong lah, ada kemunculan babi ngepet lah. Nah, dan bahkan tuh yang sangat-sangat bikin gue kaget tuh Depok ternyata warganya pertama kali terjangkit COVID-19 tuh. Nah, itu gimana tuh? Pas COVID itu lu udah di Klaten atau masih Depok? Waktu COVID itu kebetulan waktu itu kan pertama kali itu kalau nggak salah 2020 ya? Ya, Maret 2020. Maret itu kita yang di Depok karena duluan itu Februari udah libur tuh. Gue inget banget Februari udah libur. Kita waktu itu posisi kelas 9. Udah diliburin tuh. Udah bener-bener di rumah, nggak boleh keluar-keluar. Ya gitu dah. Tapi lu itu udah kelas 9 loh? Kelas 9. Beda berarti. Gue masih kelas 8 sih. Ya, karena kan gue di atas lu 1 sebenarnya. Gelo. Lah, lu pindah ke Klaten itu kapan tuh? Dan apa alasan lu pindah ke Klaten kira-kira? Kalau buat alasan pindah sendiri itu kebetulan nenek gue, almarhumah nenek gue itu waktu itu sedang sakit. Karena memang mungkin biasanya penyakitnya orang tua kali ya. Penyakitnya orang tua kan ya udah pikun lah, udah apa segala macam. Karena kebetulan nenek gue itu yang ngurusin bapak gue. Jadi mungkin bapak gue pengen membawa kembali lingkungannya nenek gue gitu loh. Jadi dia bawa keluarganya sekalian buat pindah ke Klaten. Berarti lu sekeluarga itu pindah ke Klaten? Pindah ke Klaten. Itu waktu gue kelas 2 SMA. 2 SMA. Gelo, 2 SMA. Ingat tuh gue pindahan. Gelo. Udah. Jadi ya di sini sebenarnya hitungannya kalau di sini ini tahun kedua gue menetap di sini. Cuman kalau misalnya keluarga gue mungkin udah sekitar 4 tahun atau 3 tahun gitu di sini. Berarti lu SMA-nya di Klaten atau di Jogja atau di mana? Kalau SMA sendiri gue kebetulan lulusan Islamic Center Binbas. Itu pondok lah. Pondok ya? Ya. Oke. Gila, anak pondok nih. Anak pondok. Ya, bisa dibilang anak pondok lah. Gue tuh penasaran ya, kalau di pondok tuh sebenarnya masih bisa bandel gak sih? Kayak lu keluar-keluar gitu sebenarnya masih bisa gak sih? Ya sesuai aturan ya sebenarnya karena kalau di pondok lu sendiri deh gimana? Kalau di pondok gua pas zamannya gua itu emang ya ketat lah. Aturannya tuh ya lumayan ketat. Kita keluar gerbang aja tuh susah. Jadi emang kita tuh bahasanya ya mungkin kalau yang teman-teman nggak tahu, orang di pondok itu kan kelihatannya kayak orang primitif ya, kayak orang Sama primitif deh. Karena emang kita nggak megang HP. Karena kita nggak megang HP, kita nggak tahu tren-tren, kita nggak tahu ada kejadian apa gitu kan, kita nggak tahu loh sama sekali. Jadi waktu bahasa itu perpulangan ya, waktu perpulangan tuh nggak tahu apa-apaan, kita kayak ini apa ini? Itu kayak apa baru netas gitu, baru netas. Kayak orang keluar goa lah bahasanya. Keluar goa. Tapi lu pas di pondok tuh berarti masih zamannya itu apa corona tuh, masih zaman COVID-19. Awal iya kayak kelas 1 kelas 10 itu awal-awal masih zaman COVID. Itu gua ceritanya kan masuk itu kan sekitar Agustus ya, masalah Agustus 2020. Itu gua 9 bulan di pondok nggak pulang-pulang itu. Gila, bener-bener yang
udah kayak orang hamil nih 9 bulan. Enggak keluar bulan kagak keluar. Enggak keluar pondok. Bener-bener itu mana itu kan khusus ya. Jadi kelas 1 tuh khusus dibedain sama kelas 2, kelas 3-nya. Nah, kelas 1 tuh tempatnya kecil dan kita tuh ketemunya orang itu doang. Jadi bener-bener 9 bulan tuh berasa kalau dibilang stres sih mungkin. Waduh, berarti lu sendiri pun kalau ibaratnya ketemu orang itu terus dan lingkungannya itu terus pasti stres ya? Iya dong, karena kan namanya manusia tuh ya wajarnya walaupun gue sendiri introvert kan ya. Oke, tapi tetap butuh ketemu orang baru tuh, kayak ketemu orang yang sama terus kita capek lah. Capek. Pasti ya. Energinya pasti tetap nabrak-nabrak terus lah. Betul. Oke, sorry ini sebelumnya karena gue sendiri pun bukan asli Klaten ataupun gue bukan orang yang tahu tentang perpondokan. Oh iya. Nah, gue mau tanya, sebenarnya Binbas tuh di mana sih dan dia cabangnya tuh udah di mana gitu? Apa udah besar atau gimana? Kalau Binbas sendiri itu dia di Piungan, Bantul. Bantul tuh Jogja berarti. Jogja dekat. Kalau tahu Kids Fun itu dekat situ. Nggak tahu lagi. Pokoknya situ dah ada. Iya, situ dah. Mungkin teman-teman yang dengar pasti itu nih tahu nih, pada yang tahu. Itu tapi modern. Bisa dibilang ya pondok yang modern, bukan bukan tipe yang tradisional gitu. Oke, kan gue sekarang udah tahu nih, fakta lu itu anak pondok dan sekarang lu bisa dibilang kuliah di Universitas Muhammadiyah Klaten. Nah, kira-kira itu ada apa tantangan gak sih buat lu adaptasi dari suasana pondok ke suasana universitas? Coba. Kalau adaptasi sendiri kurang lebih ya yang gue rasain karena mungkin Universitas Muhammadiyah Klaten ini masih belum terlalu besar, jadi vibes-nya tuh ya nggak ada bedanya sama sekolah SMA biasa. Jujur itu yang gue rasain. Jujur. Jadi nggak terlalu culture shock yang gimana, soalnya bahkan teman-temannya pun ada beberapa yang anak pondok. Ini anak pondok kan? Gimana? Bro kita deh anak pondok nih. Jadi ya udah sama-sama aja. Berarti nggak terlalu jauh lah ya? Apa? Nggak terlalu timpang ya? Nggak terlalu. Soalnya tapi mungkin kalau misalnya kuliahnya ini berandai-andai ya. Berandai-andai misalnya. Kalau misalnya mungkin entah di Jakarta atau mungkin kayak di Surabaya gitu, itu pasti culture shock banget sih dari kehidupan yang biasanya di pondok tiba-tiba langsung berubah gitu. Gila. Itu pasti bakal culture shock sih. Gila. Tapi kan ya menurut lu itu nggak ada terlalu jauh kan perbandingannya antara pondok sama Umkla. Nah, tapi misalnya dari tugas-tugasnya deh, dari kesulitan lu belajarnya itu ada nggak sih? Oh, kalau dari sisi kesulitan ya, sebenarnya enggak. Jujur. Yang diajarin di Umkla ini memang dari dasar gitu loh. Jadi kita sama-sama nggak tahu, sama-sama belum paham, terus ya belajarnya bareng gitu loh. Jadi bukan yang wah baru semester 1 udah kayak gini gitu, udah tugasnya berat apa gimana yang harus nalar banget, enggak yang kayak gitu. Kalau di sini mungkin bahasanya memudahkan mahasiswa barunya lah. Gila. Tapi lu prodi lu apa sih kalau buat tahu? Prodi gua sendiri itu administrasi kesehatan di sini. Nah, itu tuh kan lu pondok ya. Pondok kan kayak ibaratnya Islam banget toh. Tapi di pondok tuh sebenarnya ada apa sih penjurusannya enggak toh? Kalau di pondok penjurusan itu paling di pondok gua ya, itu ada IPA, agama, terus tahfiz sama mulazamah, itu sih. Yang lu ambil tuh? Kalau gua sendiri di IPA emang. Berarti masih dibilang cocok enggak tuh? Sama adminkes tuh, cocok. Sebenarnya orang-orang yang enggak mesti cocok gitu loh. Orang mau masuk, orang dari IPS, orang dari entah mungkin jurusan apa masuk adminkes tuh biasa aja, kayak ya udah. Berarti bisa dibilang adminkes gampang. Nah, kan gua kagak tahu ya, gua bertanya nih misalnya deh. Gampang ketika lu bisa mempelajari. Gue kayak lu fokus untuk belajar itu gampang. Gelo. Ya, itu jawaban amannya. Aduh, nanti takut didengar nih, bahaya. Jadi kita lanjut ke topik selanjutnya aja. Bahaya soalnya. Tapi lu kan ya sebagai orang yang
ibaratnya baru 2 tahun di Klaten dan itu adaptasinya pasti susah kan. Karena gue juga merasakan adaptasi tersebut. Nah, ditambah beban lu sebagai ketua umum di Avicenna ini. Ya, gimana? Menurut lu ada nggak sih kayak tantangan lu sebagai ketua umum yang bisa bikin perkuliahan lu tuh terganggu gitu? Di segi apa? Di segi kuliahan ya? Dari segi perkuliahan, kira-kira dari jabatan lu itu tuh kayak ada beban lain gitu. Misalnya lu kepikiran, aduh ini organisasi gue gimana ya gitu. Kalau beban sendiri sebenarnya justru karena gue posisinya adalah ketua umum, gue nggak mengurusi langsung mereka gitu, nggak ngurusin program kerja secara langsung. Berarti lo kayak nerima laporan gitu ya? Jadi gue sebenarnya posisinya ya gue mengontrol apa yang sedang berjalan, apa yang akan berjalan, apa yang sudah dikerjakan. Gue posisinya mengontrol itu dan menurut gue itu bisa dilakukan di luar jam mata kuliah gitu loh. Jadi kalau dibilang ngeganggu, enggak juga. Berarti enggak juga loh? Enggak juga. Sebenarnya kalau gue bisa ngomong, apakah menurut lu tuh jadi ketum enak atau enggak? Kayak kan lu bilang tadi enggak ngeganggu toh, malah lu cuma nunggu laporan dan mungkin ini bisa jadi pemicu semangat bagi kader-kader yang bakal jadi ketum di hari selanjutnya. Menurut lu itu bisa jadi itu nggak pemicu semangat kata-kata lu itu? Sebenarnya ya kalau dibilang enak apa enggak jadi ketum, jujur enak. Enaknya enggak? Walaupun kalau misalnya dari segi pekerjaan jadi ketum itu ibaratnya ya lu bisa nyambi, lu bisa kayak ya lu masih bisa kuliah, masih bisa ini walaupun yang sebenarnya yang kabit-kabit juga tetap masih bisa. Cuman kan bebannya itu lu nggak harus mikir oh ini gimana caranya ini berjalan. Tetap lu mikirin itu cuman nggak sepusing itu lah. Nggak sepusing bidang gitu loh, ketua bidang. Waduh. Berarti ini tapi kalau misalnya dibilang enaknya cuma di bagian itu aja, itu ya salah juga karena di balik itu sebenarnya ada tanggung jawab yang berat sebenarnya. Karena ya posisi ketua kan. Pasti paling atas lah. Posisi ketua terus juga ibaratnya IMM ini kan organisasi yang besar ya di Muhammadiyah. Jadi tanggung jawab gua untuk mengurus IMM ini sebenarnya ya cukup berat kalau misalnya ditelusuri gitu loh. Jadi enak nggak enak sih sebenarnya. Enak nggak enak. Oke. Kan gue udah nanya nih kayak ibaratnya lu sebagai ketum itu enak atau enggak. Nah sekarang kita balik ke organisasi lu itu sendiri, Avicenna itu sendiri. Nah sebenarnya gue nih penasaran makna dari nama Avicenna itu gimana sih asal muasalnya dan diambilnya tuh kayak keputusan bersama atau gimana? Kalau buat asal usul namanya sendiri itu yang gue tahu dari alumni ya, yang udah dari dulu Avicenna tuh diambil dari seorang ilmuwan kesehatan, Ibnu Sina. Ibnu Sina. Iya, jadi karena memang kan kita ranahnya ada di kesehatan, jadi ya make sense lah buat kita ambil nama Ibnu Sina buat jadi nama apa? Dan nama mungkin nama baratnya tuh Avicenna ya. Loh, itu enggak tahu gua. Mungkin yang teman-teman yang lagi denger nih bisa searching kurang lebih kayak gitu lah sebenarnya. Kalau misalnya makna khususnya ya karena kita di kesehatan dan kita memiliki role model dari orang kesehatan gitu. Dan Ibnu Sina kan ya tokoh Islam juga kan. Iya, terkenal itu Ibnu Sina. Iya. Yalah. Berarti ya namanya itu berdasarkan dari tokoh kesehatan tersebut. Iya, Ibnu Sina tadi. Betul. Oke. Mungkin selanjutnya kayak gue mau tanya sih. Kan di Klaten ini yang gue tahu tuh banyak PK-PK lain kayak Syafi'i Ma'arif atau An-Nahl atau Ahmad Dahlan gitu kan. Nah, tapi ada nggak sih kayak ciri khas sendiri dari Avicenna tersebut yang membedakan antara PK-PK yang lain gitu? Coba. Kalau ciri khas dari Avicenna sendiri udah jelas ya karena memang kita bergerak di Fakultas Kesehatan. Jadi memang programnya lebih banyak di bagian kayak bidang-bidang kesehatan. Apa tuh contohnya tuh? Contohnya misal kita waktu itu ngadain cek kesehatan di
waktu itu di pengajian di Jatinom. Di Jatinom tuh ada pengajian, terus kita kayak ngirim beberapa kader kita itu buat ikut tuh. Karena ya itu menurut gue itu adalah ciri khas, karena nggak semua PK kan bisa kayak gitu, Iya sih. nggak semua orang bisa cekes gitu loh bahasanya. Gila, berarti itu kayak program-program kerja lu kayak Cekes atau mungkin yang lain tentang kesehatan tersebut tuh bisa bikin anggota-anggota lu juga belajar ya tentang kesehatan. Iya benar, karena di anggota gua sendiri karena memang kita membuka untuk umum, Heeh. ibaratnya buat dari fakultas non kesehatan juga bisa join. Itu jadi teman-teman yang fakultas non kes pun sebenarnya bisa belajar gitu. Bisa kayak entah ya yang ringan-ringan kayak cek gula darah, cek tensi, kayak gitu-gitu kan ringan tuh. Kayak mereka bisa belajar juga dan bisa praktek juga. Jujur gue tuh sebagai orang yang non-kes tuh kalau lagi ada cekes-cekes gitu gue merasa kayak wah gue harus ikut nih karena Heeh. sebagai anak muda kan ya pasti kita Iya. kadang lalai sama Heeh, kondisi benar tubuh benar. kita tuh. Nah, justru kalau menurut gue itu bagus lah kalau kita bisa tahu cara ngecek gula darah, terus nanti bisa punya teman yang bisa bantuin kita ikut itu. Betul. Berarti tapi kalau yang dari lu sendiri kader-kader lu kan pasti banyak dari kesehatan kan? Iya, benar. Nah, apakah lu bisa apakah lu menanamkan nilai-nilai tertentu ke kader-kader lu tersebut gitu? Gak yang dari hal kesehatan apa? sih, gak yang Dalam dari hal non-kes juga. Pokoknya semua dah. maksudnya nilai-nilai dalam apa? Dalam berorganisasi lah atau enggak dalam kehidupannya mereka gitu. Kalau nilai-nilai paling ya sesuai ya karena kita IMM, kita punya pedoman, kita punya yang namanya triloginya IMM. Trilogi apa tuh trilogi? Yes. Jujur ini berat kan. Trilogi Ayo, itu coba. yang pertama ada religiusitas. Religiusitas. Terus yang kedua ada humanitas. Terus yang ketiga ada intelektualitas. Coba boleh Menurut dijelasin gua ini adalah ketiga nilai yang harus diterapkan gitu loh kepada oleh kader-kader kita. Kan tadi tuh lu bilang tuh ada trilogi tuh, pasti itu 3 kan. Nah, apa tadi? Religiusitas, humanitas sama intelektualitas. Coba boleh dijelasin nggak sih dari religiusitas dulu, coba. Religiusitas ya mungkin teman-teman udah sering dengar juga kan. Religiusitas yang berarti kita memiliki nilai untuk lebih cenderung religius atau bahasanya tuh kita banyak mendekatkan diri kepada Allah gitu loh. Galau. Jadi ya itu salah satu nilai plusnya PK IMM Avicenna ya. Enggak PK IMM Avicenna doang, tapi IMM yang lain juga. Nilai plusnya adalah organisasi kita itu berorientasi di religius atau ya keislaman gitu loh. Jadi nilai-nilai keislaman itu pasti nggak akan hilang daripada setiap kegiatan, setiap pelatihan atau apa segala macam. Jadi bisa dibilang di zaman sekarang yang mungkin bahasanya bebas ya, orang-orang tuh bebas banget. Orang-orang tuh bener-bener kayak lalai banget. Kayak udah lupa lah. Di situ kita harus tetap menanamkan nilai religiusitas itu. Keagamaan itu. Apalagi lu di Umkla Muhammadiyah. Ya, apalagi kita mahasiswa Muhammadiyah gitu loh. Oke. Kan tadi itu yang pertama tuh religiusitas. Yang kedua tadi humanitas ya? Humanitas. Nah, itu coba apa tuh? Kalau dari humanitas itu sendiri itu senangkepnya gua, humanitas itu berarti kita bagaimana bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Jadi untuk ya entah desa sekitar atau mungkin masyarakat luas, bagaimana kita itu bisa bermanfaat untuk mereka gitu loh. Makanya mungkin dari program-program yang kita susun juga salah satunya itu ada pengabdian untuk masyarakat. Itu nanti kita bagaimana kalau nggak salah itu programnya tentang nanti pelatihan jamu. Jadi masyarakat itu bisa akhirnya membuat jamu sendiri, terus bisa menerapkan itu sendiri gitu loh di rumah. Jadi mereka nanti diberi pelatihan bagaimana cara membuat jamu, terus kayak manfaat-manfaatnya, itu tuh mencegah penyakit apa, itu jadi kayak bermanfaat lah buat mereka gitu loh. Masyarakat buat juga. masyarakat gitu loh. Berarti ibaratnya
dari masyarakat ke masyarakat lagi. Betul, dari masyarakat untuk masyarakat. Ya Allah. Kan itu yang kedua tuh. Yang Pertama gue terakhir ya. pengen tanya dulu dah. Itu kan Apa tadi tuh? apa sih namanya? Lu bilang proker yang akan berjalan tuh membuat jamu gitu. Nah itu kira-kira kalau misalnya ini gue pertanyaan konyol dulu ya. Gimana? Kayak bisa gak sih bikin beras kencur gitu biar gue minum? Gue request gitu. Kayak nanti mungkin ini yang nonton Mungkin yang apa? nanti koordinasinya sama bidang sosma ya, bidang Oke. SPM. Request izin sebelumnya. Kalau dari gua sendiri sebenarnya membebaskan untuk nanti itu apa, yang penting memang outputnya adalah masyarakat itu bisa mengambil manfaatnya gitu loh. Yang penting Untuk- buat masyarakat lagi Iya. kan. Jadi kalau mau request ya jangan ke gua. Nanti ya. Nah, tapi kan lo kan mungkin bisa kali. Tapi lo membebaskan ya ke Membebaskan pabriknya. sebenarnya. Ya, yang apa yang mereka kuasai ya itu yang mereka sebarkan gitu loh. Oke. Kan itu tadi udah 2 kan. Berarti yang satu lagi nih yang ketiga. Intelektualitas ya. Intelektualitas. Nah, lu kan mahasiswa tuh, pasti harusnya intelek banget kan. Iya, dan maksud dari intelektualitas itu sendiri kan ya berarti bagaimana kita sebagai kader sekaligus sebagai mahasiswa ya kan, apalagi kita apa ya bahasanya, menggait nama Muhammadiyah gitu loh. Gila Jadi Muhammadiyah kan memang terkenalnya ya sudah jelas dengan keilmuan. Jadi intelektualitas itu ya bahasanya kita harus melek sama keilmuan gitu loh. Jadi memang kader itu ya bagaimana dikembangkan juga secara keilmuannya. Berarti itu tadi 3 ya? Ya, itu 3 apa tadi? Religiositas, humanitas sama intelektualitas. Itu yang selalu lu tanamkan ke kader-kader lo. Ya, itu yang selalu kita tanamkan entah di setiap kegiatan, di sehari-hari ya itulah. Karena kan memang ya itu adalah nilai-nilai dari IMM gitu. Gila. Ngomong-ngomong soal organisasi nih, pasti organisasi dimanapun pasti mereka butuh apa namanya, bibit baru lah, ibaratnya kayak anggota baru mereka. Nah, dari lo sendiri tuh ada tantangan tersendiri gak sih buat merekrut apa kader-kader baru, anggota-anggota baru itu? Waduh, ini gimana? Kayak berat nih. Ini ya sebenarnya ini masalah yang nggak gua rasakan sendiri. Ini masalah yang ketua-ketua lain rasakan, bahkan Pasti. kayak ketua BEM itu sempat kayak kita ngobrol dan dia juga ya curhat kalau misalnya memang minat organisasi itu mulai berkurang sih. Apalagi di Umkla ini. Terutama di Umkla ini. Karena kan apa ya, mungkin orang-orang kurang, entah dari kita yang kurang masif untuk mempromosikan atau memang dari mereka sendiri tidak bisa melihat benefit yang didapat gitu loh. Berarti itu lo udah komunikasi tuh sama ketua-ketua yang lain. Untuk kayak ketua BEM itu, terus juga elit global. ketua apa komandan KSR itu gua denger aja kayak mereka itu kadernya itu banyak, cuman yang aktif itu dikit gitu loh. Jadi memang kalau misalnya dibilang susah untuk mendapatkan massa yang banyak, itu ya wajar karena memang yang lain juga masalahnya seperti itu, dan memang sedang kita kondisikan, sedang kita usahakan untuk gimana caranya mahasiswa itu mulai tertarik lagi sama organisasi. Gila. Berarti kedepannya bakal ada sesuatu nggak nih dari ketua-ketua? Mungkin bakal ada kolaborasi yang besar ya. Gila. Insya Allah ya. Patut ditunggu tuh buat yang denger tuh. Kan tadi gue udah nanya tentang, sorry. Tantangan lu untuk merekrut kader kan ya. Nah selanjutnya tuh pasti kan kader kalau udah masuk dia pasti bakal nyari sesuatu kan. Dia punya tujuan buat masuk organisasi lah. Nah gimana sih cara lu menerima gitu, kayak lu ngasih nih misalnya kader mau masuk. Nah lu tuh kayak gimana memfasilitasi lah ibaratnya. Kira-kira apa bukti nyata lu dalam memfasilitasi keinginan kader tersebut? Kalau itu ya sebenarnya ini banyak banget nih. Sebenarnya nanti bakal jadi programnya Bidor. Aduh, jangan di-spill dong. Jadi banyak banget sebenarnya dari teman-teman mahasiswa kader baru yang mau masuk. Itu pasti kalau ngisi form, karena kita kan pakai form ya.
Di form itu sebenarnya udah ada alasan masuk. Dan itu waktu itu udah kita tulis ya, wajib kayak jujur aja gitu loh. Sebenarnya mau dapat apa sih di MM? Tapi kalau dilihat dari hasil formnya itu tuh ya nggak jujur gitu loh. Bisa dibilang kayak dibuat-buat lah mungkin. Dibuat-buat. Sebenarnya yang pengen gua tahu adalah sebenarnya apa sih yang pengen mereka cari? Apa yang pengen mereka dapat? Kalau gua sebenarnya ya bebas selalu. Yang penting bukan merugikan organisasi ya tentu saja. Yang penting itu dalam hal yang ranah yang positif, entah itu relasi, entah itu mungkin lu pengen berkembang di bidang komunikasi misal, entah lu pengen berkembang di bidang kayak pengorganisasian, itu tuh ya nggak apa-apa gitu loh, itu tuh disampaikan aja. Mas aku masih kurang di mana nih, aku masih kurang di sini, tujuanku masuk IMM tuh supaya gini. Nah itu sebenarnya yang banyak orang tuh, banyak kader baru tuh nggak paham gitu loh, nggak menyampaikan gitu loh, nggak menyampaikan. Berarti ini tugasnya Bidor ya, atau Bidor dengar tuh nanti tuh. Bidor, yang mana Bidor? Bidor. Aduh. Ya gitulah kurang lebih. Sebenarnya gue pengen tahu apa sebenarnya tujuan mereka, tujuan benar-benar yang dari hati mereka gitu loh. Pengen ke MM tuh apa gitu loh. Berarti justru lu pengen banget tahu ya, bukan ibaratnya kalau nggak nakut-nakutin kader tuh kayak lu tuh nggak bakal gigit gitu loh, bahkan lu bakalan ngasih makanan ibaratnya memfasilitasi gitu loh. Jadi kita bakal kalau misalnya teman-teman bisa jujur, teman-teman bisa apa ya bahasanya, teman-teman bisa buat terbuka misal entah ke aku atau ke ini siapa ini namanya? Entah ke bidang organisasi, entah ke bidang kader atau ke pimpinan yang lain, itu bisa jujur, bisa kayak menyampaikan, oh sebenarnya aku pengen gini, itu insya Allah bakal kita fasilitasi karena kemampuan kita tuh bisa gitu loh untuk memfasilitasi itu. Berarti jangan ragu. Yakin bisa, jangan ragu. Banyak itu Dit. Mau bisa public speakingnya jago, kita kasih mungkin pertama di MC, terus mungkin nanti jadi mungkin ada kayak proker yang nanti kayak presentasi, atau mungkin mau yang pelatihan kita fasilitasin pasti. Oke. Menurut lu kan tadi kayak banyak kader tuh, pasti dia punya keinginan tersendiri lah. Nah, gimana sih? Lu kan tahu sendiri kan ini kita udah tahu ya ibaratnya. Gimana? Di bidang medcom tuh kan banyak tuh yang masuk tuh. Nah itu. Gimana cara lu menjawab tantangan tersebut kayak, wah ini banyak yang masuk tapi takutnya mereka tuh nggak beneran serius mau belajar di medcom. Kira-kira lu tuh gimana, kayak apakah dari kabit medcomnya tuh bersedia kalau dia ikut ngajarin semuanya gitu? Sebenarnya udah ngomong ke dia gitu? Balik lagi ke yang tadi ya. Mungkin itu bakal jadi program kita setelah mereka nanti DAD atau gimana. Mungkin setelah DAD bakal kita perjelas lagi sebenarnya apakah emang benar-benar mau untuk ada di medcom atau enggak gitu loh. Karena jujur yang daftar medcom kan banyak banget kan. Banyak banget dan mungkin enggak semuanya sebenarnya minat di hal itu. Mungkin ngerasanya bisa di situ, cuman enggak minat gitu loh. Nah itu mungkin bakal kita ulik lagi gitu. Ngomong-ngomong soal DAD nih. Kenapa? Kalau boleh tahu, penasaran banget kapan ya? Untuk DAD Avicenna sendiri insya Allah nggak lama lagi lah. Nggak lama, coming soon. Dan ya insya Allah bakal seru dan nggak memberatkan lah, nggak memberatkan. Karena kita sebenarnya sadar lah kalau misalnya kader itu mungkin entah susah diizin atau susah entah mikirnya udah berat gitu loh. Walaupun sebenarnya standarnya Darul Arkom itu ya yang berat gitu kan. Cuman kalau misalnya mau kayak gitu, realistisnya di sini belum bisa diterapkan gitu. Realistisnya. Oke, kan tadi gue udah nanya kayak sebagai kader baru nih. Nah, pasti kader baru tuh
ibaratnya kayak mereka tuh belum kenal kan. Mm-mm. Masing-masingnya kayak ibaratnya masih terpecah-pecah kan. Nah, gimana sih cara lu menggabungkan mereka? Ibaratnya mendekatkan mereka lah kayak biar mereka kenal dan biar solidaritasnya itu terbangun gitu. Kira-kira gimana lo? Sebenarnya kalau strategi khususnya sih nggak ada ya. Cuman Ada loh. mungkin gua tekankan untuk teman-teman pimpinan, terutama ketua bidang itu untuk ya mencoba ramah, untuk kayak ngajak gitu loh, benar-benar ngerangkul supaya nanti terbentuk namanya rasa nyaman. Kalau Ya, misalnya orang udah nyaman, itu tuh entah dia bakal nanti ngedown apa gimana, dia pasti bakal baliknya ke IMM. berarti bakal balik lagi ke tempat yang dia Betul, pengen kan? balik lagi ke tempat dia ngerasa nyaman, ngerasa Nyaman. diterima. Ya itu mungkin strateginya secara tidak tertulis seperti itu. Ya lah, berarti lu butuh banget peran-peran aktif dari kabit-kabitnya. Betul, gue butuh banget nih buat teman-teman kabit. Coba itu, ngomong-ngomong. Wes. Dilihatin doang tuh. Buat teman-teman kabit ya, itu sekali lagi dibantu untuk mengaktifkan anggota-anggotanya gitu. Ya, Jadi nggak cuma kalian gitu loh nanti yang ngerasa nyaman, tapi anggota-anggota kalian tuh juga bisa ngerasa nyaman gitu loh. Jangan kalian doang yang nyaman di IMM. berarti semuanya harus nyaman ya. Semuanya nyaman. Galau. Tuh. Berarti kalau gue bisa bisa ngomong cara pendekatan lo, cara kepemimpinan lo itu lebih ke arah pendekatan kekeluargaan mungkin. Iya. Lebih ke kekeluargaan. Berarti lo mengedepankan kenyamanan dulu ya? Iya. Gila, keluarga banget berarti. Oke, kan tadi udah membahas strategi lo buat membangun solidaritas antar kader nih. Nah, dan gue udah tahu Bu tadi nilai utama yang lo tanamin ke kader-kader lo kan. Nah, menurut lo nih, kalau antara kader sama pimpinan tuh beda nggak sih nilai-nilai yang lu tanamkan ke mereka, kayak kader tuh harus dipaksa berkembang banget atau pimpinan tuh ya udah berkembangnya tapi pelan aja atau gimana? Kader tuh dia kayak diburu-buruin tapi pimpinan pelan atau gimana? Ya sebenarnya sama-sama aja. Sama, gak pilih kasih lah berarti kan? Pilih kasih lah, bukan pilih kasih sebenarnya, kayak ya orang sama aja gitu loh. Karena mungkin ada gue ngerasa dari pimpinan juga ada yang mungkin ngerasa masih kurang akrab, ya masih canggung antara satu sama lain gitu loh. Jadi ya pendekatannya sama. Oke. Antara pimpinan atau kader tuh. Tapi kalau gimana sih lu ngejawabnya? Kayak orang-orang kan di organisasi kan pasti ada beda-beda kan, kayak ada yang ekstrovert, ada yang introvert juga. Jujur gue introvert, bagi gue, diri gue sendiri tuh introvert karena MBTI gue tuh I depannya. Nah itu tuh. Ya. Dan lu pun mungkin lu ngerasa diri lu introvert kan? Nah itu kan pasti bakal jadi tantangan berat kan buat kenalan sama orang baru, apalagi deket sama orang baru. Nah gimana sih lu ngejawab itu kayak biar kader-kader lu tuh solid. Gimana tuh? Kayak mungkin kan banyak yang dari pimpinan sama kader tuh kayak pimpinannya tuh ekstrovert banget. Mereka tuh udah menggapai kadernya biar kenal, biar dekat gitu. Tapi kadernya tuh menutup diri karena dia introvert. Nah, itu gimana tuh? Baik lagi ya, ini sepengetahuan gua. Introvert itu kan bukan berarti mereka itu nggak bisa punya teman kan? Introvert itu kan bukan berarti mereka nggak mau berkomunikasi. Benar. Jadi memang kalau ya dari yang gua tahu introvert sama extrovert itu bedanya di energinya aja. Jadi orang-orang extrovert itu energinya lebih banyak, orang-orang introvert ya energinya lebih sedikit gitu. Nah gue juga termasuk orang yang introvert ya. Oh iya. Buat kenal buat kenal orang baru tuh rasanya berat banget. Tapi kalau misalnya memang udah nyaman, udah klop, bahasanya memang udah ketemu yang sefrekuensi, ya nyaman-nyaman aja gitu loh. Orang tuh nggak bakal nyaman banget ya. Nyaman banget bisa dibilang. Galak berarti. Ini pengalaman dari introvert langsung nih. Galak. Kan tadi gue udah nanya banyak tuh. Gue sekarang pengen nanya ke personal lu nih. Kayak lu tuh jadi ketum tuh ini pertama kali atau gimana? Jadi ketua umum deh misalnya. Apa lu dulu di SMA, di SMP gitu pernah jadi kayak
Ketua OSIS atau gimana? Kalau buat jadi ketua sebenarnya emang ya baru pertama kali ini. Baru pertama ini. Apalagi yang megang istilahnya organisasi yang lumayan ada namanya gitu ya. Baru kali ini sih jadi ketum. Gimana perasaannya jadi ketum first time banget, first time? Bisa dibilang ya tadi ya kayak yang tadi gue bilang, ada enaknya, ada yang nggak enaknya. Nggak enaknya mungkin kalau misalnya gue kadang terpikirkan, wah tanggung jawab yang berat, atau mungkin kepikiran kayak, wah kader masih segini nih, anggota baru masih segini nih, itu nggak enak banget. Sumpah itu nggak enak banget. Tapi itu bikin lu sampai kepikiran banget gak sih? Kayak misalnya kan tadi gue nanya yang di perkuliahan ya, kayak lu misalnya lagi di jalan tuh lagi mau motorin, lu kepikiran gak sih kayak, aduh kaderku? Sebenarnya kepikiran nggak kepikiran sih ya, karena ya mau gimana lagi, kita udah pakai strategi A, B, C, tapi memang belum ketemu aja kan caranya, kita belum nemu titik terangnya gitu loh. Ya kepikiran mungkin kayak ya buat mikir rencana selanjutnya gimana gitu. Galak. Jadi ya kalau dibilang sampai mengganggu sih enggak sih. Enggak atau berarti aman kan? Aman. Aman banget. Aman banget apa aman aja nih? Aman aja sih. Aman aja. Berarti masih ada sedikit kan? Iya. Oke. Kan pasti orang-orang yang gua tahu ya, nih. Orang-orang kalau mau masuk organisasi kan pasti mereka niatnya berkembang, berproses. Nah, dari diri lu sendiri sebagai ketum nih, makna berproses itu apa sih sebenarnya? Makna berproses ya. Ya, apalagi di Avicenna sendiri. Mungkin banyak orang yang masih ngira berproses itu kayak selalu konsisten untuk naik. Ya lo. Tapi menurut gua justru orang-orang yang sukses dalam berproses itu adalah orang yang naik, turun, tapi punya semangat atau punya keinginan untuk naik lagi. Sehingga akhirnya dia bisa mungkin mencapai ya puncaknya dia gitu loh. Jadi memang saat berproses itu nggak mungkin orang itu ada naik terus, konsisten buat naik terus. Pasti ada turunnya, pasti ada belok-beloknya. Itu wajar. Jadi jangan pernah nyerah. Ibaratnya kalau misalnya capek itu wajar. Wajar banget. Wajar banget manusia buat lah. capek. Yang namanya manusia itu wajar buat capek. Tapi jangan sampai nyerah itu sebagai pilihan. Galah, jangan jadikan nyerah sebagai pilihan. Jangan jadikan nyerah itu sebagai pilihan, betul. Galah. Ibarat capek boleh, ngeluh boleh, tapi nyerah jangan, teman-teman. Itu jangan kepikiran pun jangan. Apalagi jadikan pilihan tuh. Galah. Nah, di situ sebenarnya ya peran kita balik lagi. Peran kita sebagai organisasi adalah untuk merangkul orang-orang yang mungkin sedang ngerasa down. Jadi gimana ceritanya orang itu bisa bangkit lagi dengan support gitu. Maka dari itu tadi gaya kepemimpinan lo tuh kekeluargaan. Iya betul, kayak kepemimpinan yang saling merangkul gitu. Bikin nyaman lah. Bikin nyaman. Dan satu hal yang mungkin teman-teman entah pimpinan entah kader ya, jangan sampai kalian itu takut buat yang namanya salah. Karena di sini, di organisasi ini, itu tuh kita lagi belajar. Salah itu wajar, salah itu nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa gitu loh. Karena memang ini adalah masanya belajar. Justru di sini masa kalian mencoba, masa kalian untuk berani, untuk ngurangi rasa takut ya di sini. Karena kalau misalnya ke depannya kalian masih kayak gitu-gitu aja, itu bakal berat. Berat sih. Apalagi kalau udah masuk ke dunia kerja. Benar. Inisiatif, rasa berani itu dibutuhin banget lah pasti lah. Galau. Justru di IMM inilah pasti bakal dibantuin banget kan ya? Betul. Jadi teman-teman yang udah masuk jangan sampai nyanyain lah ada di sini. Jangan sampai ngerasa kayak nanti pas lulus tuh ya udah aku cuma ikut setahun 2 tahun lulus udah. Jangan gitu tuh. Nih yang denger yang nonton nih, jangan nih. Oke, sorry ini gue ada pertanyaan sendiri bagi gue. Lu udah berapa tahun berjalan berapa bulan lah sebagai ketum? Berapa bulan itu berarti dari Januari.
Itu zona pelantikan lo. Januari pelantikan, Februari, Maret, April. 4 bulan. 4 bulan. Gelo. Itu udah apa sih proker yang terlaksana? Buat proker yang terlaksana itu sebenarnya ada yang eksternal ya. Iya, Dari yang kelihatan dulu itu yang pertama dari bidang tablik itu ada safari Ramadan waktu Ramadan kemarin. Itu hektik banget karena kita nggak dapat dana dari kampus kan, akhirnya kita nyari dan alhamdulillah Itu ketemu dananya. Gelo, alhamdulillah. Berarti lancar. Alhamdulillah untuk safari kemarin lancar dan seru banget. Teman-teman dari tablik juga mengusahakan banget kan dari nyarinya, terus dari buat proposal apa segala macam gitu. Berapa hari tuh safari? Safari itu kemarin 3 hari. Di mana? Wah, nama daerahnya apa itu ya? Aduh, Pokoknya di Wedi. di Wedi. Di Wedi. Buat Berarti nama daerahnya deket lah ya. apa ya? Pokoknya masih di dekat Jimbung kalau mau ke arah sekitaran barat. Jimbung itu. Terus setelah itu ada proker yang eksternal lagi itu ada milad kemarin. Baru itu. Sebenarnya yang lomba dai Gen Z kemarin itu tuh dalam rangka milad. Cuman karena memang miladnya itu kebetulan di pas puasa. Nah, aku juga nggak mau memberatkan teman-teman kader, teman-teman pimpinan, teman-teman tablik terutama karena nggak mau memberatkan mereka. Jadi ya udah diundur aja nggak apa-apa. Dan memang kita juga udah komunikasi sama pihak cabang. Ini gimana kalau misalnya nggak pas waktu miladnya IMM kita ngejalaninnya, ya nggak apa-apa katanya. Nggak apa-apa berarti. Kalau dari bidang lain kira-kira apa tuh? Yang internal deh, yang internal boleh. Kalau yang internal kita kemarin itu udah sempat dari KPK. Apa itu? Kreasi kita tuh yang pertama. Kreasi kita ngapain tuh? Bisa kreasi dicek kita? Itu di IG kita ya. Di IG-nya Avicenna itu kita kebetulan kemarin itu ngerujak. Itu konsepnya jadi emang surprise ya. Tapi gue tahu. Ya lu kan ketua umumnya, tahu dong. Tapi gue tahu. Jadi memang konsepnya surprise gimana kader itu nanti happy-happyan bareng gitu. Ya, terus ada kemarin juga dari kumpul-kumpul dari bidang organisasi kan. Itu ada kumpul keseluruhan. Kita udah lakuin itu. Ada games-gamesnya juga. Ya, seru sih. Seru. Gelo. Nah, kan itu tadi lu udah 4 bulan ya. Berarti berapa bulan lagi tuh turun jabatan, turun? Nggak usah dipikir. Waduh, masih lama. Nggak, maksudnya kan gue pengen nanya lah kayak misalnya lu udah jadi pria biasa. Rakyat biasa nih udah turun, udah nggak jadi. Udah nggak jadi ketum. Ada nggak sih kayak harapan lu buat pemimpin selanjutnya di PKIMM Avicenna sendiri? Terutama di Avicenna ya. Buat harapan sih semoga ini yang pertama, semoga lu bisa lebih baik dari gua. Itu ya, itu pasti ditekan banget sih. Itu pasti. Semoga tahun lu besok bisa jauh lebih baik gitu loh. Bisa jauh lebih baik daripada tahunnya gua. Karena di tahun gua ini mungkin ya masih banyak keterbatasan, masih banyak yang coba kita benahi tapi mungkin belum maksimal gitu loh. Jadi mungkin ya pesannya ya jangan berpuas diri gitu loh. Jangan sampai sama aja kayak tahunnya gue sekarang. Atau tapi ada peningkatannya lah kan. Ada peningkatan. Harus ada, itu wajib tuh. Betul. Gelo. Oke. Kan itu udah banyak ngobrol tentang IMM tuh. Nah, sekarang gue mau balik lagi nih ke diri lu ini. Kenapa? Kenapa ya tuh banget. Ya kenapa? Aduh. Lo nih sebagai ketua umum, sebagai mahasiswa juga yang udah pasti hektik banget kan. Itu masih ada ruang gak sih buat lo main sama temen, main ML lah ibaratnya. main ML ya? Gue langsung sebut aja nih ML. Nah itu kan ibaratnya udah umum banget sebagai cowok gitu kan. Masih ada gak sih waktunya itu? Apa bahkan di organisasi lu itu malah ada kayak rutinan gitu ML-an gitu?
Kan itu pasti bakal seru banget kan. Sebenarnya kalau ya untuk main ya pasti ada lah. Kayak Ada. kita tuh waktu-waktu free itu pasti ada kayak entah perpindahan matkul, entah ya abis matkul gitu kan, karena kita nggak mungkin dong kita kegiatan tiap hari Iya kita yang sih. kayak ngurusin apa segala macam tiap hari kan enggak. Jadi ya masih ada kalau misalnya waktu buat kita santai refreshing ya bahasanya, masih ada, masih banyak. Berarti healing masih bisa. Masih banyak. Ya. Nggak yang gimana-gimana banget. Gue tuh heran justru sama orang-orang yang ngerasa oh takut ikut organisasi nanti takut ini nggak keurus, takut ini apa segala macam. Biasa aja. Biasa aja, jujur. Biasa aja. Jujur, nggak berat kok. Nggak berat. Oke. Gimana? Info healing selanjutnya. Wah. Tunggu ya. Gimana? Di belakang kamera. Karena kan IMM sendiri kan juga pasti bakal ada kan proker-proker tentang healing. Ada dong, kita main kemana gitu, entah kita dalam rangka studi banding atau dalam rangka kita memang main, tuh ada pasti nanti. Makanya seru-seruan lah ya. Tunggu aja. Tunggu, siapa tuh yang ituin? Wah, ada tuh yang duta itu. Aduh. Duta itu ditunggu ya. Pak Duta. Oke. Banyak sih yang gue tanyain. Lalu capek belum? Capek. Capek ya. Capek banget. Yang capek teman-teman. Lah iya, ini udah standby banget di belakang nih. Mereka ini keren banget. Keren banget, keren. 2 jempol. Karena ya udahlah, kita mah nggak capek, kita kan cuma ngomong doang. Nah, iyalah kita biasa baik. Biasa aja. Biasa aja, kayak udah semua dibawa biasa aja. Nggak usah di apa-apain, jangan sampai yang dianu-anuin banget. Jangan sampai nangis lah. Nangis wajar. Namanya orang nangis ya. Tuh air mata memang. Itu emosional. Oke. Udah. Salaman dulu. Ini thank you lah udah mau datang sebagai narasumber pertama gua. Masa ketua umumnya sombong? Waduh, siapa emang yang sombong? Ada tuh orang. Orang-orang yang takut sama gua juga heran. Sebenarnya kenapa sih orang-orang takut sama gua? Emang gua gigit? Lah, tapi kan lu pembawaan lu serem kan? Iya. Lah, yang gua lihat gitu, mungkin yang orang lain juga gitu. Enggak kayaknya. Enggak Denial sih. Ya, tapi kan menurut gua I think sebagai ketua lu pasti punya itu kan kayak mode-modenya sendiri kan. Mode pesawat. Terus jadi mode pesawat. Terus editor sama itu lagu mode pesawat terus itu. Pasti enggak balik. Pasti ada mode-modenya kan kayak ada lu sebagai mode serius jadi ketua, ada mode jadi temennya. Nah, mungkin itu yang berbeda banget lah menurut gua. Iya, jujur jadi ketua. Ya. Karena justru memang salah satunya di podcast ini ya, gue pengen kayak ngeliatin ke orang-orang kalau misalnya gue tuh santai gitu loh. Kalau nggak percaya tanya aja teman-teman gue di Adminkes, beneran dah. Gak serem. Orang heran, maksudnya ngomong sendiri orangnya. Takut katanya. Takut apa aja nih lupa. Takut ya. Udah nggak usah takut buat teman-teman semua yang nonton. Nih lihat nih sendiri nih, muka dia kan. Pembawaannya dia tuh sangat baik, cheerful banget. Chill. Memang ada saatnya buat serius. Ada saatnya untuk serius, ada saatnya untuk kita ngobrol seperti ini, kita bercanda-bercanda, ada gitu loh. Jadi ya enggak yang selalu serius banget apa gimana banget, enggak. Berarti enggak selalu bikin takut kan? Enggak. Mungkin emang pembawaan gua aja ya yang sehari-hari mungkin karena mukanya terlalu di MC anime kan ya, jadi itu enggak disengaja. Animekan. Itu enggak disengaja, serius. Itu tuh otomatis. Tapi sebenarnya santai kok. Santai banget. Santai banget. Oke. Ya itulah. Mungkin itu dah. Tolong minum. Itunya mana minum. Kru, minta minum dong. Ini ketum kita. Aku kok sekalian aku closing nih. Jadi itu mungkin bincang-bincang enggak lah. Bincangnya kayak terlalu serius enggak sih?
Nggak tahu ya. Ngobrol-ngobrol lah. Kayaknya tadi udah santai banget. Ini jangan Nggak takut tahu. lah orang-orang. Heeh. Tonton deh. Tonton dong. Tonton dong. Ntar kalau rame kita ngundang Siapa? Bapak lu. Siapa nih? Nggak, ini harus itu karena ini kan omongan kan. Gimana? Apa yang gimana? Lu sendiri lah. Lu mau mengundang siapa? Tokoh keren kah? Kalau misalnya rame kita kembangin gitu loh maksudnya. Kan, pasti. Karena gue sebenarnya berharap banget di podcast ini kayak di program ini bisa gede gitu loh, kayak entah kayak organisasi lain yang punya, entah kayak di acara-acara gitu yang punya, kayak seru gitu loh. Kadang tuh orang podcast seru banget ya liatnya. Iya. Lagu nonton juga itu yang Raditya seru banget gitu. Yang sama Dokter Cita tuh nonton gitu. Itu benar-benar seru tuh. Kayak dibalut humornya tuh benar-benar kerasa banget sih. Iya, jadi ya semoga aja yang nonton banyak. Ya. Ini jangan dilihat doang, ini dikasih minumannya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah setia nontonin kita dari tadi tuh, kan ini episode pertama sih. Dari awal gua mulai ngomong nih tentang Bapak Rosyid ini, Mas Rosyid. Mas Rosyid Fadil Wardoyo. Bang banget deh. Kayak banyak insight yang bisa dapetin lah dari seorang ketua umum kita. Insya Allah banyak. Amin. Oke, sekian itu aja mungkin. Terima kasih buat yang nonton. Jangan lupa nonton. Ya, jangan lupa diramein, di share, viralkan, di like, apalagi tuh, subscribe, di follow, segala macam. Biar kita bisa cair. Terima kasih semuanya. Bye bye.